teman-teman. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau bosan-bosan ya Tuhan. Untuk menyelidiki, untuk memahami, untuk mengerti akan arti firman-Mu. Bapa, Engkau telah mengirim anak-Mu, Pendeta Suryani di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengirimkan dia di tengah kami, mengajar kami tanpa pamrih ya Bapa. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Dia mendedikasikan hidupnya kepada banyak orang. Dia melayani bukan hanya di Zoom sini saja Tuhan, tetapi di banyak tempat dia memberikan hidupnya. Bapa, secara khusus hamba berdoa, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dia lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat-Mu, biarlah kasih karunia-Mu menyertai hidupnya. Pergumulannya dengan kesehatannya Tuhan. Kami aminkan setiap pagi kami berdoa di Zoom sini. Agar mujizat terjadi Tuhan. Sesuai dengan iman Ibu Pendeta Suryani. Bapak Surgawi. Begitu juga setiap orang yang mendengarkan acara ini. Berikan kelembutan hati. Untuk mau dididik. Untuk mau diarahkan kepada kebenaran firman. Pakai hidup kami ya Bapa, dan mampukan kami untuk bisa memahami dan menyerap, sehingga kami dapat belajar dengan baik ya Bapa. Berkati anak-Mu, Ibu Ana Chandra, Tuhan, yang akan menjadi moderator Tuhan. Siapapun yang terlibat di dalam acara ini, baik operator Tuhan, perangkat kami, wifi internet kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Heni. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan melihat profil narasumber kita. Silakan. Salam semua, pada kesempatan kali ini saya Mahadonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Tarampareo, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, Estates Park, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT ITAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditaskis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI.
sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Tulo Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus PPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar. Balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang. Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukamene, Fasilitator Trainer My Home. Anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom. Wakil Gembala Gereja RCCJ City of David, Jakarta. YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan. Ya, shalom semuanya, teman-teman di mana saja Anda berada. Shalom. Nah, baik yang ada di room ini, ya, di Indonesia, bahkan di beberapa negara. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini, malam ini ya, kalau di Indonesia ini malam, tapi di Amerika pagi dan beberapa tempat ada yang siang. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa, kami serahkan Tuhan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, buatlah kami mengerti, supaya apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh menguatkan iman kami kepada Engkau. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 4, ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 4 ayat 25-26, demikian firman Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sekali lagi, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini, akulah dia, part 1. Jadi nanti ada part 2 ya. Nah, dalam perikop pembacaan kita mencatat percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi dalam perjumpaan Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini ada beberapa hal yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus membongkar dosa perempuan Samaria ini. Ia hidup bersama laki-laki yang bukan suaminya, tanpa menikah. Dan laki-laki ini adalah orang atau semelevennya atau kumpul kebo, kalau orang Jakarta bilang. Dan ini adalah laki-laki yang keenam. Nah, perempuan ini adalah perempuan yang tidak baik. Tuhan Yesus menjumpai di sumur Yakub. Di tengah hari ya, saudara, saya biasa dulu saya pernah tinggal melayani di Kalimantan Barat ya, 12 tahun. Kalau saya masuk ke kampung-kampung pedalaman, biasanya pagi-pagi itu ibu-ibu sibuk ke sungai, ya, ke sungai. Ke sungai, ada yang cuci pakaian, ada yang cuci piring, ada yang mandi dan sebagainya. Itu di pagi hari. Jadi jarang sekali tengah hari bolong pergi ke sungai. Biasanya itu mereka ke sawah ataupun istirahat. Tetapi perempuan ini, dia pergi ke sumur siang-siang hari. Karena apa? Karena menghindar dari gosip orang-orang sekampungnya, sekotanya. Karena dia terkenal perempuan yang tidak baik.
Oleh sebab itu dia pergi supaya di mana orang-orang tidur dia pergi dan dia menghindar dari orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi yang sangat luar biasa, Yesus datang menjumpai dia. Apakah kebetulan Tuhan Yesus datang ke sumur Yakub? Tidak. Tuhan Yesus datang khusus untuk perempuan ini. Karena perempuan ini akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Siapapun kita, bagaimana keberadaan kita, semua kita manusia berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan mengubah kita sehingga kita dipakai menjadi alatnya. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 16 dan 19. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau telah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata bagiku, engkau seorang nabi. Nah, Tuhan Yesus membongkar dosa daripada perempuan ini. Dan kemudian Tuhan Yesus menawarkan kepuasan yang sejati di dalam dia. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Akan tetapi ketika kamu minum air yang akan kuberikan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Jadi kita melihat perempuan ini mencari kepuasan secara jasmani ya, dan hidup dalam dosa, dan dia berpikir lewat kehidupan seperti ini dia akan mengalami kepuasan, tetapi tidak pernah. Tetapi kita melihat di sini Yesus menjumpai dia dan perempuan ini akhirnya datang kepada pertobatan di dalam Tuhan Yesus. Dan yang sangat luar biasa dalam ayat-ayat berikutnya saudara bisa lihat bagaimana akhirnya perempuan ini kemudian dia cerita orang-orang yang ada satu kotanya dan semua orang-orang di kotanya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Siapapun kita, bagaimanapun keberadaan kita, Yesus datang untuk kita yang berdosa, supaya yang berdosa ini dibenarkan dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Nah, kita lihat juga di sini bahwa yang kedua yang Tuhan singkapkan lagi adalah Tuhan membongkar konsep penyembahan yang salah dari orang Samaria, di mana mereka harus menyembah dalam satu tempat atau gunung, ya, dan mereka itu menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Tuhan Yesus katakan bahwa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kita lihat bagaimana perempuan itu katakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tuhan menyatakan bahwa penyembahan kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat. Karena Allah itu adalah roh, keberadaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Kita dapat menemuinya kapan saja dan di mana saja. Penekanannya di sini adalah bukan di mana tempat kita menyembah, tetapi bagaimana kita menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih di Kalimantan, kebetulan saya bergabung dengan satu organisasi wanita sekabupaten pada saat itu, dan kemudian di situ ada istri daripada sekda, kemudian ada istri dari wakil bupati dan istri bupati, ya, dari pejabat dari orang-orang yang ada di Kabupaten Landak pada saat itu. Dan kemudian saya kebetulan tidur bersama dengan istrinya sekda, ya, ibu sekda, dan ada beberapa orang dari kantor bupati. Saya mewakili dari jaringan doa wanita, ya, untuk kabupaten. Nah, waktu saya di sana, kami tidur 2 malam, ya. Mereka sembahyang, pas masuk hotel mereka lihat arah mana mereka mau sembahyang. Nah, saya juga sembahyang, saya juga berdoa, saya juga baca Alkitab, tetapi mereka rupanya memperhatikan saya.
Hari ini saya menghadap ke kiri, besoknya saya menghadap ke kanan, pagi juga beda, malam juga beda ketika saya berdoa. Jadi ada satu ibu penasaran, Ibu Sekda. Dia katakan gini, Bu, maaf ya Bu, saya mau tanya. Ibu, saya perhatikan kok kalau menyembah Tuhan Ibu itu nggak ada satu titik tertuju ya. Malam di sini, malam menghadap ke sana, pagi Ibu menghadap ke sana. Dan Ibu nggak di satu tempat katanya. Oh, kalau kami dong Bu, satu tempat. Kemudian saya bilang begini, iya, kan konsep Allah kita beda. Kok konsep Allah beda? Maksudnya apa? Iya, kalau ibu kan Allah ibu itu kan zat. Yang nama zat itu kalau sudah ada di timur sampai kapanpun dia ada di timur kecuali kalau ada orang yang memindahkannya. Kalau dus ibu apa? Kalau Allah kami itu adalah roh. Yang namanya roh itu maha hadir. Saya bisa menghadap ke kiri, saya bisa menghadap ke kanan, saya bisa menghadap ke timur, ke barat, utara, selatan. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh itu maksudnya. Ya kami sih cuma hanya bilang zat, tapi sama juga Bu, katanya. Ya itu ya. Jadi kita melihat di sini, kita bisa menghadap Tuhan di mana saja dan kapan saja. Dan ingat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki akses untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Dia di mana saja, kapan saja, dan dalam waktu kapan saja. Nah, kalau kita ke gereja dan sebagainya, itu hanya tempat di mana kita berfellowship, yang menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi secara personal di mana saja dan kapan saja. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Pelajaran kita yang lalu saya sudah bahas panjang lebar tentang hal ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita berseru, roh kita dengan roh Allah itu bersekutu. Kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya biasanya kalau nyetir sendiri, saya mulai nyanyi, saya menyembah Tuhan. Ya, saya menyembah Tuhan. Dan saya jalan, kadang-kadang saya lihat lingkungan, saya doakan tempat itu. Saya lihat orang, saya doakan orang-orang di jalan. Ya, jadi lagi sendiri, lagi nyetir sambil berdoa. Sambil punya hubungan komunikasi dengan Tuhan, kapan saja. Dan kadang-kadang mobil itu merupakan tempat di mana saya bisa curhat sama Tuhan. Kadang-kadang saya nangis juga ya sambil nyetir ya. Jadi saudara, hati ke Tuhan. Jadi hanya orang yang dilahirkan dari roh yang dibenarkan oleh Allah lah yang dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita melihat di dalam ayat yang ke-35. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari itu, Yohanes 3, 5 maksud saya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas. Dan kemudian yang ketiga yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Tuhan Yesus menyingkapkan dirinya, siapa dirinya yang sebenarnya. Tadi dikatakan kata perempuan itu, nyata bahwa kamu itu seorang nabi. Dan Tuhan Yesus bukan hanya itu, dia menerangkan siapa dia sebenarnya. Kita baca itu dalam ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Jadi orang Samaria ini, perempuan Samaria ini tahu sekali. Ya, kalau kita tahu ya bagaimana asal usul dari orang Samaria, ya. Jadi mereka juga adalah orang Israel.
Nah, saudara, kita melihat di sini, saudara, bagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa akulah dia yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu. Akulah dia yang sekarang berkata-kata. Dia menyingkapkan ungkapan akulah dia dalam konteks ini menyingkapkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Namun dalam konteks Injil, pemakaian ungkapan akulah dia merupakan terjemahan dari sebagian dari penjelasan nama Allah. Jadi akulah dia itu dalam konteks kita lihat di sini dalam perjanjian baru itu adalah kita lihat di sini nama daripada Allah. Merujuk kepada nama Allah itu sendiri, yaitu WH. YHWH maksud saya. YHWH. Jadi kita dapat lihat itu dalam Keluaran 3 ayat 13-14. Jadi itu adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada aku adalah aku. I am that I am. Memakai bentuk present. Memakai bentuk present. Itu artinya, dulu aku sudah ada, sekarang aku ada, dan akan datang aku sudah ada. Aheye, aser, aheye. Perkataan akulah, I am, di dalam bahasa Yunani itu adalah ego eimi. Dalam Ibrani itu adalah anihu. Selalu diucapkan oleh YHWH, Elohim, yang dikaitkan erat dengan ungkapan lain yang dipakai Allah untuk menyatakan dirinya. Anihu, akulah dia, dalam frase akulah dia, kadang-kadang muncul dalam bentuk akulah Tuhan, atau aku tetap dia. Siap kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Kemudian Yesaya 43 ayat 10. Kami inilah saksi-saksiku. Maaf, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Kemudian di dalam ayat 13 dari Yesaya 43. Juga seterusnya, aku tetap dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Jadi aku tetap dia. Anihu. Semua ini menunjukkan yang Yesaya pakai dalam frase akulah dia. Wah, luar biasa. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan akulah dia, ini berbicara mengenai Yahweh. Allah bangsa Israel yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Juga seterusnya, aku tetap dia. Jadi sangat luar biasa ketika dia menyatakan dirinya akulah dia kepada perempuan Samaria. Itu berarti dia menyebut dirinya sendiri dengan suatu ungkapan dalam kitab Yesaya yang hanya digunakan untuk Allah itu sendiri. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan Yesus mengatakan dirinya bahwa dialah Tuhan Allah dalam perjanjian lama tersebut yang berfirman kepada bangsa Israel. Dialah firman
yang menjadi manusia. Dialah firman yang menjadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, dahsyat banget. Jadi dialah firman itu. Dialah Allah yang berfirman itu kepada bangsa Israel. Dan sekarang firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Jadi Yesus menyatakan seluruh keberadaan daripada Allah itu sendiri. Dan kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ego eimi itu artinya ada. Jadi sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham diperanakan atau lahir, aku sudah ada. Jadi dengan mengatakan ego eimi ini artinya Tuhan Yesus mengungkapkan sesuatu yang hanya boleh diungkapkan oleh Allah itu sendiri. Dengan menyatakan ego eimi, Yesus membuktikan bahwa dia sehakikat dengan Allah. Sama seperti ungkapan-ungkapan akulah dia dalam kitab Yesaya. Ungkapan ego eimi dalam kitab Injil Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah yang satu-satunya. Ini nampak dari pernyataan Yesus dalam ucapan-ucapan akulah dia. Yang diikuti dengan predikat. Akulah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 16. Kita lihat dia pakai akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah gembala yang baik, akulah roti kehidupan, akulah pintu. Tidak ada seorang lain yang memakai gelar-gelar ini selain Yesus. Nah, bagi orang-orang Yahudi saat Tuhan Yesus mengatakan dirinya akulah dia, mereka langsung dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena mereka sangat paham akan nubuatan dalam perjanjian lama. Jadi kita lihat ada orang di luar sana, Islam terutama ya. Mana bukti Tuhan Yesus katakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini buktinya yang kita pelajari saat ini. Jelas Yesus orang Yahudi. Cara dia mengungkapkan siapa dia harus dengan konsep orang Yahudi yang mengerti tentang perjanjian lama. Jadi ketika dia katakan akulah dia, orang-orang Yahudi langsung tahu itu maksudnya di dalam perjanjian lama akulah dia. Itulah Allah yang berfirman. Itulah Yahweh itu sendiri. Oleh sebab itu kita melihat bahwa konsep dia memakai cara konsep orang Yahudi. Dia memperkenalkan diri dengan konsep orang Yahudi yang dapat dimengerti orang Yahudi. Karena orang Yahudi sangat paham perjanjian lama. Jadi orang Yahudi sudah memahami bahwa ucapan Tuhan Yesus ini mengklaim dirinya adalah Allah. Yohanes 10 ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami akan melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan engkau sekalipun hanya manusia menyamakan diri dengan Allah. Jadi orang Yahudi sangat paham. Ketika dia katakan akulah dia, mereka langsung ambil batu mau lempar Tuhan Yesus. Dan orang-orang Yahudi bilang, bukan karena pekerjaan yang baik kami ingin melempari engkau dengan batu. Tapi engkau menghujat dengan mengatakan akulah dia. Itu artinya mereka berpikir kok ngaku-ngaku sebagai Tuhan.
Akhirnya orang-orang Yahudi katakan, engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun manusia saja menyamakan diri dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus katakan dirinya, akulah dia, maka orang Yahudi langsung mengerti bahwa Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Apalagi perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan jawab Yesus, akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jawab Yesus, akulah dia yang, dan kamu akan melihat anak manusia. Ya, divine, kita melihat anak manusia itu adalah manusia ilahi. Mereka sadar, jadi orang yang diterangkan oleh Tuhan Yesus mengenai dirinya, ini benar-benar berdasarkan konsep pengertian orang Yahudi mengenai Tuhan. Akulah dia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Jadi ayat-ayat ini sangat mereka pahami. Dan ayat ini merujuk kepada Daniel 7 ayat 13. Yang mengatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan orang Yahudi tahu bahwa yang Tuhan Yesus katakan ini penggenapan nubuatan dari Daniel 7 ayat 13 dan 14. Jadi Tuhan Yesus merujuk ayat-ayat ini untuk dirinya. Jadi dia memperkenalkan dirinya siapa dia sebenarnya adalah Tuhan. Itu dengan konsep daripada kebenaran firman Tuhan. Konsep orang Yahudi. Karena mereka benar-benar tahu dan paham akan perjanjian lama. Jadi anak manusia di sini bukan anak manusia biasa. Karena anak manusia itu turun dari langit yang diberikan kuasa oleh Allah. Karena itulah orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Orang luar sana mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Ingat, Tuhan Yesus orang Yahudi. Jadi cara dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan harus dengan cara dan berpikir secara orang Yahudi. Yaitu merujuk dirinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi dia sudah mengatakan dirinya Tuhan baik secara implisit, tersirat, dan juga eksplisit. Makna dalam suatu bahasa dapat dinyatakan secara implisit dan secara eksplisit. Mengeksplisit makna maksudnya adalah tidak menyatakan makna tertentu secara jelas. Baik melalui kosakata ataupun gramatika bahasa. Itu tetapi makna itu dipahami oleh si pembaca. Eksplisit makna yang diutarakan secara gamblang, tegas, dan berterus terang. Sehingga pendengar dengan jelas mengerti yang dimaksud dan tujuan dari pernyataan yang dinyatakan oleh penutur. Jadi saudara, kita melihat contohnya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jelas. Kalau kamu menyebut aku ini guru dan Tuhan, katamu, ya itu tepat, memang benar. Jadi kata lain, ya memang itulah aku. Itulah aku memang guru dan Tuhan. Jadi dia mempertegas apa yang dikatakan, yang disebut oleh orang-orang pada saat itu.
Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tadi kita sudah baca. Setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, langsung orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparinya. Saudara bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 59. Pernyataannya, mengapa mereka marah dan ingin melempari Tuhan Yesus dengan batu. Sekali lagi. Karena Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena Abraham hidup 2000 tahun sebelumnya. Sudah mengatakan bahwa akulah dia. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Sudah menyatakan menyamakan dirinya sebagai Allah. Dan juga menyatakan dirinya bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yang nggak masuk akal mereka. Sebab itulah mereka mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat di dalam bahasa Yunani dan English, bahasa Inggris. Truly, truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Perhatikan I am. Padahal dia katakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Harusnya aku sudah ada. Itu 2000 tahun yang lalu harusnya dia pakai I was. Tetapi di sini dia pakai I am. Dalam bahasa Yunani ego eimi. Harusnya dia berkata before Abraham was born, I was. Dia pakai I was. Tetapi di sini dia tidak pakai I was, tetapi pakai I am. Dalam bentuk present. Dulu present, sekarang present. Setelah itu juga present. Itu artinya dia yang kekal. Dia sudah ada sebelumnya dan yang akan ada. Jadi kata ini menunjuk kepada perjanjian lama dalam Keluaran 3 ayat 14 tadi yang kita baca. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. I am who I am. Ehye, asyar ehye. Jelas, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah yang sama yang memanggil hambanya Musa, yaitu bahwa dia adalah Allah. Dikembali kepada Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesuslah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia yang sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Yesuslah penggenapan dari perjanjian itu. Dialah Allah yang telah berfirman kepada bangsa Israel lewat sejarah kehidupan Yahudi. Dialah firman yang menjadi manusia itu. Kita harus tahu bahwa orang Israel itu tidak sembarangan menyebut nama Allah sembarangan. Dan salah satu nama yang mereka kenal bahwa Allah itu adalah Sang Firman. Yang firman, yang berfirman. Dan firman itu sekarang sudah menjadi manusia. Jadi Yesuslah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia yang sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Yesus penggenapan dirinya, penggenapan perjanjian itu. Dialah yang telah berfirman kepada bangsa Israel lewat sejarah. Jadi Alkitab itu enggak datang gedebuk dari sorga. Tetapi kita lihat Alkitab itu adalah catatan sejarah bangsa Israel. Sejarah bagaimana Allah menyatakan dirinya. Sejarah bagaimana penciptaan dan bagaimana dia dealing dengan bangsa Israel. Memulai penciptaan dengan manusia yang pertama terus. Akhirnya memilih bangsa Israel. Tujuannya satu. Untuk keselamatan dunia. Apakah orang Israel lebih baik dari orang-orang yang lain? Enggak. Mereka tegar tengkuk. Mereka pemberontak. Berkali-kali mereka melihat mukjizat Tuhan dengan mata kepala mereka. Tapi kemudian mereka
menyembah berhala. Akhirnya Tuhan hajar mereka. Mereka berseru-seru. Kemudian Tuhan selamatkan mereka. Setelah selamatkan mereka, agak enak sedikit, mereka kembali lagi. Orang-orang yang tegar tengkuk dan sulit sekali. Dan akhirnya sampai kepada pembuangan. Akhirnya, setelah pembuangan itu, mereka tidak pernah lagi menyembah berhala. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus, kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun Yesus setara dengan Allah, dia tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Sekali lagi, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertekuk lutut dan menyembah dia. Suatu kali kelak dia akan datang, semua lidah mengaku dia Yesus. Dan semua lutut menyembah dia. Dan bagi mereka yang menolak dia sampai akhir, mereka akan meratap penyesalan, tapi sudah terlambat. Jadi ini kebenaran firman Tuhan, ialah apa yang kita pelajari pada malam ini memberkati kita. Bahwa kita menyembah Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba baca, tolong baca di dalam, tolong Ibu Ana baca. Iya. Yang di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes yang 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Amin. Jelas. Jadi Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada kita bahwa kita mengenal Allah yang apa? Yang benar. Dan berada di dalam yang benar. Haleluya. Jadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di dalam yang benar. Dan mengenal Allah yang benar. Jadi Allah yang benar yang kita kenal itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang lagi ramai ada yang Tritunggal lah, oneness. Tetapi satu di dalam nama Tuhan Yesus untuk orang-orang awam. Jemaat saya jadi kebingungan. Itu kenapa sih Bu? Dari zaman dulu orang juga tahu. Alkitab sudah jelas ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan semuanya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya dengan satu nama. Nama siapa? Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya, selain dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa punya konsep yang berbeda, tetapi satu lagi. Tidak ada nama lain di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan, ya cukup untuk kita pelajari. Tetapi kasihan untuk orang-orang awam yang di luar sana jadi kebingungan. Bahkan akhirnya konsep-konsep seperti ini akhirnya membawa kita ditertawakan orang. Wah, mereka masih kebingungan tentang Allah mereka. Jelas.
1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dengan mengenal Yesus, kita mengenal Allah yang benar dan berada dalam Allah yang benar. Amin. Jadi jelas ya. Itu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita dipecah belahkan dan iblis mengambil keuntungan. Ya, mengambil keuntungan akan hal ini. Kita percaya satu-satunya juru selamat yang sudah datang, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kita sudah belajar di dalam pelajaran kita yang lalu, hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Allah Bapa menyediakan keselamatan. Allah Anak kemudian membayar harga dengan darahnya. Allah Roh Kudus, ya Roh Kudus. Roh Kudus kemudian itu adalah telah memateraikan kita. Jadi Bapa menyediakan keselamatan, memilih kita, kemudian Anak sudah membayar dengan lunas dengan darahnya, dan Roh Kudus memateraikan kita. Dan sekarang Roh Kudus ada di dalam kita, bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami menyembah Allah yang benar. Dengan mengenal Yesus kami berada dalam kebenaran. Dan kami akan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih. Ialah apa yang kami pelajari pada malam ini. Sungguh-sungguh dapat mengokohkan kami. Iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Bahkan akan datang untuk menjemput kami supaya di mana Engkau berada, kami juga berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Halo, selamat malam Bu. Ya, silakan. Ya. Saya mau bertanya. Ini soal ada saudara saya katanya dia Kristen. Tapi karena dulunya dia Kristen, terus ikut suami masuk Islam, tapi katanya hatinya tetap Kristen. Bagaimana tuh Bu? Dia tetap percaya Tuhan Yesus, tapi sama suaminya nggak berani bilang saya Kristen, udah Islam. Jadi udah murtad, balik lagi sama saya. Kamu Islam, udah Islam sekarang? No, hati saya tetap Yesus, tapi sama suami Islam. Gimana tuh? Makanya saya bilang, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita harus bilang ke seluruh dunia, saya Jesus believer, ya kan? Tapi ada, ya gitu, saya pengen ini. Kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, kita doakan supaya dia diberi keberanian. Ya, keberanian aku Yesus. Karena firman Tuhan katakan, Yesus katakan, barang siapa malu mengaku aku di depan orang, jadi Tuhan Yesus juga malu mengaku kita di depan Bapaknya, ya. Jadi kita doakan supaya dia diberikan keberanian, kesungguhan, bahkan supaya suaminya juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya tetap berdoa gitu. Ya. Tapi dia sama keluarganya, tetap katanya aku percaya Tuhan sama orang tuanya, adik-adiknya, tapi sama suami. Karena gitu. Kita doakan supaya harusnya tidak boleh seperti itu, harus berani ya. Doakan, iya, makanya. Dia bisa satu kali kelak dia boleh berani. Ada courage. Amin. Iya. Ya. Terima kasih Bu. I will mungkin berdoa telepon dia, kalau teks message takutnya suaminya lihat, kalau berdoa, kalau call kan nggak apa namanya, dia suaminya nggak tahu kan, nggak ada bukti gitu ya. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Ibu Yovana. Dan ini ada Pak Edi ya mau bertanya. Silakan Pak Edi.
Sebentar saya buka dulu. Oh, sudah. Bentar ya, saya buka mic-nya. Ya, silakan. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya minta maaf tadi saya masuknya terlambat. Kalau boleh ini ayat-ayatnya yang dibahas aku adalah itu ayat-ayatnya saja disampaikan ulang, nanti saya catat, nanti saya pelajari kembali. Kemudian saya mau memberi tanggapan pada penanya sebelumnya. Kalau melihat arti kata Islam itu artinya apa? Pengikut jalan yang lurus. Kalau seingat saya seperti itu ya. Saya pernah dengar semacam ceramah gitu. Jalan yang lurus itu kan mengacu ke Isa Al-Masih gitu. Kalau itu. Ya kalau tadi dia katakan mengaku Islam tapi hatinya tetap percaya Tuhan Yesus, ya sementara sih nggak masalah ya. Yang penting itu maksudnya nggak sampai menyangkal itulah. Jadi ya sambil juga mendoakan suaminya untuk ya bisa Roh Kudus bisa bekerja melahirbarukan. Nah ini nanti diajak dialog gitu, kajian pengertian Yesus itu kan memang tadi betul disampaikan saudara seberang itu sering mengatakan coba buktikan bahwa Tuhan Yesus itu pernah mengatakan dia adalah Allah. Ini sebetulnya sudah disampaikan ini pada pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Jadi itu bisa disampaikan ke suaminya ya, mungkin Iya, mungkin, ya. Bertahap gitu, mungkin nggak kalau langsung 1,5 jam diulang ini disampaikan semua, mungkin berat ya. Bertahap, mungkin satu kali pertemuan 2-3 ayat gitu. Ya sekedar ini mungkin ya untuk dialog aja sih. Yang saya percayai sebetulnya mirip-mirip. Nanti pertama itu ya untuk mencari yang sama dulu. Apa kalau kita istilahnya memberi makanan lunak dulu ya, memberi makanan lunak. Ya nanti kalau suaminya udah bisa nerima, nanti lambat-lambat baru dijelaskan perbedaannya. Itu yang ya saya saran gitu. Ini mungkin minta tolong bisa diulang ayat-ayat yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Ya. Maksudnya diulang sekarang, Pak? Atau nanti juga boleh Bu kalau Ibu. Lihat YouTube lagi. Sekarang juga boleh. Sekarang boleh Bu kalau interupsi. Mohon maaf ya teman-teman. Bapak bisa lihat ulang di YouTube sama Adonai. Iya, betul. Begitu ya. Makasih. Ya, jadi ya bisa lihat lagi ya Pak ya di YouTube. Tapi ayat tadi yang awal itu adalah Yohanes 4 ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus mengatakan bahwa dialah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ini juga mengenai akulah dia ini adalah dia merujuk kepada ayat di dalam Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Aku adalah aku, lagi firman-Nya beginilah kau katakan, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku. Jadi aku adalah aku, eheye, asir eheye. Jadi dalam hal ini dalam bahasa Yunaninya I am, ego eimi, dalam bahasa Ibraninya anihu, yang diucapkan Yahweh Elohim, yang dikaitkan erat dengan ungkapan yang dipakai Allah untuk menyatakan dirinya. Jadi bisa baca di Yesaya 41 ayat 4 dan sebagainya. Jadi Bapak nanti bisa ulang lagi YouTube-nya ya. Jadi ada Yesaya 43:10 ayat 13 dan sebagainya. Itu saja Pak ya. Tuhan Yesus memberkati.
Ada lagi Iya. yang lain? Ada ini Ibu, ada Ibu Teresia mau bertanya mungkin ya. Baik, Ya. saya open dulu ya mic-nya. Silakan Ibu, jika mau ada yang ditanyakan atau mau diskusi silakan. Ya, silakan ya. Ya, Selamat malam, sudah Bu. saya. Ya. Malam. Saya mau itu tanya, bagaimana menginjili teman-teman di grup saya ini kan banyak yang Buddha, yang Katolik ya ada berapa, terus yang Kristen juga ada berapa, tapi nggak ada yang berani. Kalau saya yang kasih ayat-ayat firman itu mesti dia bantah terus, tak biarin aja. Pokoknya saya ngomong ya, saya percaya apa yang dikatakan di Alkitab, katakan itu bikinan manusia. Nah, saya kalau menginjili bagaimana ya, Bu ya? Ya, pertama Ibu doakan dulu ya. Doakan dulu orang yang ingin Ibu injili, doakan terus supaya ketika Ibu terangkan dia dapat mengerti ya. Ya memang penginjilan itu sebenarnya mudah ya, mudah. Tidak dibawa berdebat. Kalau dibawa berdebat akhirnya nggak nyampe-nyampe. Ada itu istilah yang dipakai, bukan istilah ya, ada beberapa metode yang dipakai. Dan saya kebetulan dulu sempat jadi trainernya Evangelical Explosion. Nah, itu ada beberapa yang kita pelajari sehingga cara kita tanya umpamanya, oh Bapak kalau kira-kira misalnya kita lagi naik mobil, Bapak kira-kira kalau mati umpamanya itu kita nih tabrakan nih, Bapak kira-kira yakin mau masuk mana? Wah nggak tahu deh Bu. Nah mulai masuk ya, masuk tentang Tuhan Yesus Juru Selamat dan siapa dia ya. Dan kemudian kalau orang Buddha ini memang agak sulit karena memang pikiran mereka ya. Tetapi bawa secara ini aja Bu, diskusi, tapi diskusi tidak berdebat ya. Diskusi tentang siapa Yesus. Kadang-kadang saya suka pakai gini, menurut Bapak, Ibu, memang keselamatan itu gimana? Kan mereka bilang nanti mereka akan jadi inkarnasi dan sebagainya gitu kan. Ya, Ibu terangkan bahwa keselamatan kita berdosa, kita orang udah berdosa, kita enggak mungkin menebus dosa kita sendiri. Saya suka tanya, kita nih berdosa, Bapak bisa nggak nebus dosa Bapak sendiri? Ya nggak mungkin lah Bu, dosa saya banyak banget. Itulah sebabnya, karena kita nggak bisa nebus dosa kita sendiri, Allah sendiri yang menebus lewat Tuhan Yesus. Itu diterangkan yang dapat dimengerti. Tapi satu lagi bahwa kita minta Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang itu sehingga ketika dia mendengar akan kesaksian kita, penginjilan yang kita berikan, dapat mengerti dan akhirnya percaya Yesus. Iya. Padahal ada beberapa yang Kristen tapi nggak ada yang bela saya. Dia aja, cuma intip-intip aja. Saya bingung. Kok nggak berani gitu loh. Iya. Harusnya waktu saya kasih ayat-ayat firman, terus ada kata-kata apa gitu, dia itu diam aja. Malah yang itu akhirnya yang pada Buddha-Buddha itu bersatu. Iya. Ya, saya terakhir yang ngomong, pokoknya jalan satu-satunya cuma hanya di dalam Yesus yang itu aku percayai. Kalau tidak lewat Tuhan Yesus, nggak ada keselamatan. Iya. Meskipun sudah semua ditebus, bukan orang Kristen aja yang ditebus sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan ini kan itu apa orang bule maksudnya gitu.
Ya sekitar doa aja ya, Bu, ya, dalam doa terus. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Teresia atas pertanyaannya. Baik, barangkali masih ada yang mau bertanya atau mau diskusi, silakan. Karena memang luar biasa ya pelajaran pada malam hari ini tentang siapa dia, gitu kan. Memang itu ya, Bu, banyak juga ya yang seperti di YouTube itu mengatakan bahwa dia itu ya Allah gitu, Allah Bapa, bukan Yesus. Nah itu, kan ada juga yang mengatakan seperti itu ya, Bu. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini kita diberi penjelasan sama Ibu Pendeta nih, luar biasa. Barangkali masih ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan. Ini luar biasa sekali ya, Bu ya, tentang pelajaran pada malam hari ini. Ibu, Ini nanti minggu ya. depan kedua. Oh, ini yang pertama ya, Bu ya? Iya. Oh, iya. Memang kalau untuk jemaat-jemaat yang awam itu mereka tuh belum paham ya, Bu ya, tentang siapa dia gitu kan. Mereka tuh ya awalnya saya juga seperti itu ya, Bu. Baca tetapi tidak memahami apa itu. Apakah Yesus itu utusan atau bukan. Tetapi setelah saya belajar itu baru saya memahami bahwa Yesus itu ya itu utusan. Dan memang kita tuh perlu belajar. Kalau kita nggak belajar itu wah pasti tidak paham. Iya. Tapi hari ini ayatnya nggak begitu banyak juga ya, Bu ya. Iya, banyak ayatnya. Nah, Bu, tapi saya mau tanya gini, Bu. Tadi Minggu kan depan. ada Ya. saya mau tanya ini, Bu. Tapi ada yang bilang itu Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus. Apakah itu benar, Bu? Iya. Kalau kita lihat ya, memang ada beberapa di dalam Al-Quran kan berbeda. Isa tetapi berbeda. Isa di situ lahir di bawah pohon korma. Itu kan nggak sesuai kan. Kemudian mereka sebagian ayat mengatakan bahwa dia itu memang lahir, kemudian mati dan dibangkitkan, itu ada ayat-ayatnya. Tetapi sebagian ayat di Al-Quran juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus nggak pernah disalib, Tuhan Yesus nggak pernah diserupakan, ya gitu ya. Nah, betul. Nah, itu. Jadi kita melihat dan kemudian di Al-Quran juga mengatakan juga bahwa Allah itu Alfa dan Omega, yang batin dan yang zahir. Yang batin itu ya yang roh dan yang apa namanya yang lahir. Jadi ada, tetapi ayat-ayat yang benar-benar ketuhanan daripada Isa yang menunjukkan kepada Yesus, mereka tutupi itu, gitu loh. Ditutupi itu. Tapi dan di dalam kesaksian kalau kita melihat atau kita baca atau kita lihat, kita dengar dari YouTube orang Islam yang jadi orang Kristen, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka dalam penglihatan, mereka tahu bahwa oh itu Nabi Isa gitu. Oh itu Tuhan Yesus gitu ya. Jadi memang sulit juga kalau kita katakan bahwa itu Tuhan Yesus, tetapi sebagian juga menunjukkan keilahiannya Isa Al-Masih yang adalah Tuhan Yesus kalau mereka menganggapnya, tapi sebagian juga mereka menolak mentah-mentah akan ketuhanan Tuhan, gitu kan? Jadi itu. Iya, tapi kalau menurut saya sih kayaknya beda ya, Bu ya, karena kan
Kan tidak disalibkan ya, mereka mengatakan seperti itu Dan ya. itu kan intinya, ya jelas itu ya. Makanya oleh sebab itu kita melihat kalau dulu-dulu ya waktu zaman-zaman dahulu beberapa tahun dulu itu memang dalam penginjilan untuk penginjilan kepada Islamologi kita menunjukkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan Yesus ya. Karena dia menunjukkan ayat-ayat yang ketuhanannya, dia firman ya, dia lahir dari firman dan sebagainya. Tetapi kalau inti tentang keselamatan mereka menolak. Jadi ya oleh sebab itu ya tidak sama. Sebagian mengakui ketuhanan, sebagian tidak mengakui ketuhanan. Kalau kita kan sudah pasti dia adalah Tuhan ya, yang firman yang menjadi manusia dan firman yang menjadi manusia dan dia juga adalah Tuhan. Sedangkan orang Islam kan menolak mentah-mentah bahwa Yesus sebagai Tuhan, walaupun di dalam pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran mereka jelas banyak juga yang mengatakan keilahian daripada Isa Al-Masih itu. Ya. Iya, karena kan sudah jelas ya Bu, kalau kita kan Yesus itu firman kan gitu. Firman yang keluar dari Bapa kan begitu. Dan kalau Isa sih menurut saya, kenapa saya katakan beda, salah satunya kan tadi ya Bu ya, tidak disalib dan tidak bangkit ya, tidak ada kebangkitan. Iya, Nah, sebagian itu. bilang tidak bangkit, tapi sebagian ada juga yang mengatakan dia dihidupkan, dinaikkan. Makanya, jadi makanya itu, tetapi yang lebih di mereka perhatikan itu yang penyangkalan. Iya, betul. Berarti mereka tidak mengakui dia gitu, Yesus gitu ya. Iya, betul. Makanya harus belajar, tapi ya mereka nggak menerima, tidak menerima ya, tidak menerima Yesus Tuhan kan gitu ya Bu ya. Kalau orang Kristen kan sudah jelas, oh Yesus itu Tuhan, dan Tuhan itu sebenarnya apa kan? Sebenarnya kita harus memahami arti dari kata Tuhan gitu ya Bu ya. Kalau kita nggak mengerti arti dari kata Tuhan, jadi pengertiannya beda kan gitu ya Bu ya. Iya. Karena kan Tuhan itu kan gelar ya, betul nggak Bu? Iya. Tuhan itu gelar, makanya luar biasa nih. Orang kalau tidak mengerti arti dari kata Tuhan ya susah ya. Luar biasa. Baik, ini siapa lagi mau ada yang bertanya? Ya sepertinya sih. Terima kasih Bu atas pengajarannya yang sangat luar biasa. Semakin jelas buat kita siapa dia, siapa Yesus Kristus. Yaitu kisah yang luar biasa tadi Ibu angkat melalui wanita ini, sehingga dia mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan kita ya. Saya mau menyapa teman-teman yang ada di live chatting. Saya sudah memberikan link Zoom. Mungkin Anda baru pertama sekali mendengarkan pengajaran dari Ibu Suryani, Ibu Pendeta Suryani ya, di Jumsema Adonai. Jadi saya memberitahukan bahwa di pengajaran-pengajaran yang sebelumnya ada rekod. Iya betul Bu. Saya juga heran kenapa ya. Padahal pelajaran itu bagus ya. Saya suka Bu. Saya suka justru pelajaran. Terkadang saya kalau nggak ikut di Zoom itu saya dengerin gitu. Atau saya upload videonya ntar saya dengerin sendiri. Luar biasa memang. Memang kita harus belajar ya Bu. Supaya kita ngerti dan kita tidak dibodohin kan gitu ya Bu. Karena sekarang itu banyak juga pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita, betul nggak Bu? Karena itu pun dari Alkitab juga, betul ya Bu ya? Sekarang ini ya, makanya perlu sekali kita belajar. Ingat, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis juga, iblis pakai Alkitab. Jadi kalau kita mengerti Alkitab cuma setengah-setengah, kulit-kulitnya aja ya,
kita nggak paham, jadi akhirnya kita bisa tertipu oleh iblis. Oleh sebab itu ketika iblis menggoda Tuhan Yesus, dia pakai ayat Alkitab. Tetapi Nah, Tuhan katakan ada tertulis. Nah itu. iya. Tuhan itu menjawab ada tertulis, ada tertulis. Jadi kita harus ngerti. Kalau nggak ngerti ya itu. Iya. Betul, Bu. Luar biasa. Makanya kita belajar tuh yang cari yang benar-benar yang Kalau belajar firman pada ogah, tapi kalau ikutin entertainment lain yang ribut-ribut, yang lihat debat-debat ya, mereka pada ngumpul di sana loh. Iya. Betul Ibu. Saya pun heran ya Bu ya. Betul. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa menentukan pilihan. Itu dulu waktu saya kuliah di sini, salah satu pelajarannya adalah destiny. Jadi apa tujuan hidup kita? Gitu. Iya Bu ya, Bu Suryani ya, itu salah satu mata pelajaran di kuliah ya Bu ya. Iya. Nah, jadi setelah saya mempelajari itu, saya menanyakan kepada diri saya, iya apa ya tujuan hidup saya? Saya bilang gitu. Saya kan hidup sementara, nggak lama. Sebentar lagi juga kredit saya habis, ya bagi apa yang saya berikan? Terus ada ayat loh di dalam Alkitab dikatakan, semua kita diuji. Apa kita terbuat dari kayu, ya, dari apa tuh yang ayatnya di mana ya Bu ya, saya lupa itu. Tapi kalau dari di mana Bu? 1 Korintus pasal 3. Iya, itu ayat itu mengena sekali sama saya itu Bu. Saya bilang, wah kalau gitu gua harus jadi emas dong. Kalau dibakar semakin murni, jangan habis berantakan begitu ya Bu ya. Nah itu yang mau kita pisahkan. Jadi itu yang saya harapkan kepada teman-teman semua, saudara-saudara seiman. Orang yang menerima edukasi, bahasa Indonesianya edukasi apa ya? Apa ya Bu edukasi pendidikan, pendidikan itu berbeda dengan orang yang tidak dididik ya Bu ya. Yang hanya nyomot sana, nyomot sini, akhirnya sembarangan untuk mengartikan Alkitab. Benar nggak, Bu? Iya. Itu mengapa kita harus suka? Itu memang perintah Tuhan kita untuk belajar firman. Kedua juga supaya rohani kita semakin bertumbuh. Dan ada satu ayat yang di dalam Alkitab dulu waktu saya masih belajar itu ya. Tuhan perintahkan kita, hendaknya engkau tertanam di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Nah itu ayat mengena banget sama saya. Apa sih yang di Tuhan masuk ini? Berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, sehingga sukacitamu penuh. Masa sih sukacita penuh? Saya tanya gitu kan. Tetapi ternyata setelah aku melayani, dikasih kepercayaan sama seseorang untuk mengelola Jumsema Adonai ini, saya melihat juga pengalaman saya sebelumnya menemukan orang-orang apologet ya, penginjil yang lain gitu. Saya baru bilang, oh ternyata ya kalau kita menemukan pengajaran yang benar, kita berakar di dalam Tuhan, maka sukacita kita penuh. Jadi waktu saya mendengarkan perdebatan mereka, saya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan membedakan saya dengan mereka. Ini bukan kesombongan loh. Tetapi ada perjuangan waktu mau mempertahankan iman, mau hidup di dalam jalurnya Tuhan. Nih di New York ini ya teman-teman, rel kereta apinya di bawah itu bercabang-cabang. Kalau lewat kereta api arah kemana gitu ya. Kalau salah arah kan bisa dibawanya pergi ke kota lain kan.
Terus saya bilang begini dalam pikiran saya, oh kalau begitu, saya kalau nggak betul-betul tahu arah mana saya mau pergi, saya mah bisa nyasar. Jadi mendingan sekarang teman-teman, ayo saya ajak di sini di Jumsema Adonai, banyak para dosen. Kayak Ibu Suryani, ini adalah dosen, dia mengajar ya. Dan banyak dosen-dosen yang lain yang bergabung di tempat kami. Ayo mari bergabung bersama kami. Hari ini rada sepi mungkin karena besok ini ya Bu ya, 17 Agustus ya. Betul, ya. Iya. By the way, saya mau mengucapkan selamat kemerdekaan buat bangsaku Indonesia. Ya, besok untuk Indonesia. Ya, itu aja Bu. Saya mengharapkan mereka untuk mau cinta belajar firman Tuhan. Ayo tinggalkan. Kapan? Oh iya, ada satu lagi yang saya dapatkan dari mentor saya. Dulu waktu dia mengajarkan firman mengenai gambaran hidup. Terus dia berkata, coba bayangkan kalian punya kanvas sendiri masing-masing. Apa yang kamu lakukan setiap hari itu kamu melukis hidup kamu di dalam kanvas itu. Jadi kalau kita melakukan yang nggak benar, berarti kamu mencoret jelek kanvas kamu. Tapi kalau kamu melakukan yang benar, kamu melukis yang indah. Sehingga Tuhan yang melihat kita, wah indah banget ya anakku ini. Bisa melihat gitu. Saya mengencourage ya, saya mengajak kalian, apa yang pernah saya dapatkan itu saya berbagi. Supaya apa? Kita betul-betul hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dalam Tuhan ini, saya sudah melihat bagaimana Tuhan mempercayai kita di dalam teman serekan kerja Tuhan. Saya nggak pernah membayangkan ada orang yang mempercayai Jumsema Adonai kepada saya dengan mengirim orang yang support dana. Ya, itu saya nggak pernah bayangkan. Tetapi Tuhan katakan, karena kamu mau sekolah kehidupan. Saya pernah bersaksi dulu di Zoom-nya, di YouTube-nya Ibu Uti Wamena. Waktu saya mengandalkan kemarahan saya kasih gelang tangan di tangan saya. Kalau saya jatuh dalam dosa kemarahan, saya cepret tangan saya. Lagi saya lakukan, karena dulu saya orangnya temperamennya tinggi, jelek, emosional banget. Terus kemudian kalau saya lakukan lagi, saya cepret lagi. Sehingga tangan saya ini merah. Tanya Ibu Suryani, sudah pernah tinggal di Amerika. Kalau di Amerika tahu begitu abuse diri sendiri, itu bisa dipenjara loh. Ini ada saudara saya juga, Pak Daniel di sini tinggal di Amerika. Nggak boleh kita. Nah, bos saya nanya, ada apa dengan kamu? Oh, aku bilang nothing, nggak ada apa-apa, saya bilang. Tapi dia lihat minggu depan masih ada bekasnya. Ada bahkan yang merahnya merah banget. Terus saya bilang, nggak ada apa-apa. Dia nggak tahu kalau saya sedang menghukum diriku sendiri, aku terapi diriku sendiri, supaya saya jangan jatuh di dalam dosa itu. Nah, setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, akhirnya gelang tangannya saya lepasin. Gelang karet itu saya lepasin. Nah, itulah perjuangan. Kita berjuang meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Begitu juga saya mengenai dulu cinta sama sinetron, telenovela. Saya belajar firman, tapi otak saya sambungan itu film di mana ya? Gimana ya? Dulu saya belum nonton Korea. Saya nontonnya sinetron Indonesia sama telenovela Spanish. Ya, saya ikut itu. Nah, akhirnya saya bilang, loh, pikiran saya kok kacau ya. Nah, akhirnya saya kalau ada niat mau buka cerita sambungan, nggak jadi, saya matiin. Pernah sekali sebentar saya ikutin
Ini udah satu episode, 2 episode kok nagih ya. Udah saya matiin. Akhirnya saya berjuang, saya katakan dalam diri saya, tidak ada sinetron lagi. Saya hanya mau mencari Tuhan, saya hanya mau cari hadiratnya, saya hanya mau belajar firman Tuhan. Begitu caranya berjuang. Banyak hal lagi dalam kesaksian saya. Nah, kalau kita lulus dalam hal ini, berarti kita menjadi mitra sekerjanya Allah. Makanya saya ajak teman-teman, mari kita bergabung. Apa yang dikatakan Ibu Suryani tadi, saya hanya menambahkan, janganlah menjadi di antara kita yang kita nongkrong di TikTok, dengerin perdebatan saudara-saudara seiman kita yang mencaci maki. Kita mendengarkan debat-debat, jangan. Tuhan gak mau kita melakukan itu. Ada satu anak Tuhan, dia berkata begini kepada saya, pokoknya kuncinya begini, Henny. Kalau apapun yang kamu lakukan, kamu tanya, ini Tuhan berkenan nggak ya? Tuhan mau nggak kalau saya lakukan ini? Nah, dengan kalau ada pertanyaan gitu, berarti kita sudah hati-hati menjalani kehidupan ini. Ya, maaf saya kepanjangan, maaf Bu Suryani kalau Bahwa Tuhan Yesus mengatakan akulah dia. Itu artinya dialah Yahweh itu, dialah Tuhan itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan mengatakan bahwa dia itu Tuhan dan sembahlah aku. Jelas dia menerangkan siapa dia sebagai Tuhan itu. Menurut konsep orang Yahudi, karena dia orang Yahudi. Dan ketika dia mengatakan siapa dia, menyingkapkan siapa dia yang adalah Tuhan. Oleh sebab itulah orang-orang Yahudi alasan utama mengapa orang-orang Yahudi mau melempari dia dengan batu atau membunuh dia, karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus menyamakan dirinya adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak ada keraguan sama sekali bahwa dengan mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Allah yang benar, dan kita sudah berada di dalam yang benar, dan kita sudah mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi itu saja dari saya. Ya, minggu depan kita akan belajar lagi, dan saya ingin memberikan satu ayat untuk minggu depan, itu dari Yohanes 8 ayat 23 dan 24 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Ini jelas ya, bahwa Tuhan Yesus itu keluar dari Bapa ya, bahwa dia berasal dari Bapa ya, dan bahwa dia berasal dari sorga. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini jelas, dengan menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Dan tidak ada keselamatan di dalam orang yang menolak dia. Itu saja closing statement-nya. Dari kita berdoa. Bapa yang di dalam nama Yesus, terima kasih banyak buat firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kami bagaimana Engkau menyingkapkan siapa Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada keselamatan di luar Engkau. Sebab itu, biarlah kami yang mendengar, kami belajar pada malam ini, sungguh-sungguh semakin teguh iman kami kepada Tuhan Yesus. Supaya kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi Engkau. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pelayananmu, usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.